Baik, selamat siang Bapak, Ibu Guru. Saya Vincentia dari Ekskul Jurnalistik SMP Don Bosco dan juga tim Project Dibos. Mau tanya-tanya sedikit mengenai turnamen Garena Youth Championship Free Fire yang diadakan di sekolah ini. Sebelumnya, bolehkah kami tahu nama Bapak? Nama saya Maladi. Nama Ibu? Nama saya Ibu Emi. Langsung ke pertanyaannya. Apa alasan sekolah bersedia jadi tuan rumah? Lalu menurut Bapak Ibu manfaatnya apa untuk siswa? Dari saya. Nah, kalau untuk manfaat ini lebih ke arah siswa mengembangkan apa minat sama bakatnya kayak begitu. Dia tersalurkan akhirnya, bukan hanya akademik, tapi hobinya pun tersalurkan di sekolah. Jadi dia anggap sekolah sebagai rumahnya juga bisa kayak begitu. Baik, kalau ibunya? Baik, kalau ibu, kenapa kami bersedia menerima kegiatan GYC ini? Sama seperti tadi, kami berusaha memfasilitasi keinginan anak-anak, minat anak-anak. Karena apa? Dan GYC ini kami jadikan sebagai salah satu program unggulan di eskul kami. Sebenarnya bukan hanya GYC, kami juga bekerja sama dengan Muntun terkait Liga Pelajar Nasional untuk Mobile Legends gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak atau Ibu soal e-sport di kalangan pelajar? Ya. Jadi pandangan terkait e-sport di kalangan pelajar itu sebenarnya ya sangat baik sebenarnya, tapi ada manajemen waktunya. Kayak begitu. Jadi kalau e-sport digunakan selalu berlebihan, sesuatu yang berlebihan tidak bagus. Tapi kalau dia batasi waktu sangat bagus. Oke, baik. Kalau menurut Ibu, apa tadi terkait e-sport di kalangan pelajar? Sebenarnya kalau menurut saya e-sport itu adalah salah satu bentuk permainan ya. Kalau ini kan bagian dari permainan. Kalau zaman dulu kita main perang-perangan itu pakai langsung ya, secara langsung di tempat real. Sementara saat ini dengan kondisi kita yang saat ini, kita tidak memungkinkan lagi untuk seperti dulu. Nah, tetapi diinkludkan dengan zaman sekarang. Ini sudah zamannya mereka. Zaman teknologi. Nah, jadi yang dulu di zaman dulu perang-perangan langsung pakai nyata, mungkin sembunyi-sembunyi ya. Kalau sekarang dikaitkan dengan teknologi, gunakanlah teknologi yang digunakan untuk permainan seperti zaman dulu gitu. Dan juga ingat, di e-sport ini tidak hanya menjalin kemenangan saja, tidak hanya untuk jadi winner enggak, tetapi di sini ada kolaborasi antara tim, anggota tim. Kalau ada di salah satu tim itu yang merasa bahwa dirinya egonya tinggi, nggak bisa mengendalikan diri, merasa dia yang leader, merasa dia yang paling keren, nggak akan jadi, dia nggak akan menang. Ada atau tidak harapan atau pesan khusus buat siswa yang ikut turnamen ini? Kalau pesan khusus dari saya itu kepada saya dan rekan saya lah kayak begitu, kepada seluruh siswa, main game itu benar-benar boleh, sangat boleh, tapi tolong untuk ingat waktu, kemudian batasi kata-kata yang kasar, harus manajemen dirinya bagus kayak begitu. Oke. Kalau pesan Ibu, game itu jadikan sebagai luapan untuk refreshing. Itu yang pertama. Jadi refreshing, jangan terlalu berlebihan. Yang kedua, tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Tanggung jawab dalam pengaturan waktu, tanggung jawab dalam penggunaan HP ya. Kan kalau penggunaannya nggak berlebihan, tanggung jawab, dia kan tahu apa digunakan untuk mana dan lain sebagainya. Kemudian dia harus disiplin, itu pasti. Kenapa? Kalau dia sampai tidak disiplin waktu belajar dia pakai main, itu jelas ya boleh. Waktu belajar, waktu main-main, seperti itu. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Pertanyaan-pertanyaannya, terima kasih banyak Bapak Ibu waktunya, jawaban-jawabannya. Sama-sama.
jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Rahmi Aryani Rumuar, salah satu panitia di event GEC 2025 ini. Oke, terima kasih Kakak. Langsung ke pertanyaannya. Sebenarnya apa sih tujuan utama lomba ini diadakan untuk para pelajar? Oke, baik. Jadi tujuan utama kegiatan dari GEC ini sendiri itu untuk melatih anak-anak tentunya di SMP dan SMA dalam dunia e-sport, dan kami juga mencari bakat-bakat baru dari Kabupaten Fakfak. Dari Garena sendiri mencari bakat-bakat baru yang nanti akan dipakai di kemudian hari. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak sendiri manfaat apa yang bisa didapat siswa dari ikut turnamen ini, baik dari sisi pendidikan maupun pengembangan bakat? Ya, baik. Kalau untuk dari sisi pendidikan ya, jadi teman-teman di sini kita bisa lihat bahwa sekarang yang memiliki school e-sport di Kabupaten Fakfak ini hanya SMA Negeri 1 ya, yang sekolahnya punya. Jadi itu jadi salah satu contoh mungkin untuk sekolah-sekolah lain yang bisa belajar juga dari teman-teman SMA Negeri 1 Fakfak, supaya nanti ke depannya mungkin kami bisa mengadakan lomba ini di sekolah lain, dan juga untuk siswanya mungkin bisa belajar lagi strategi dalam bermain, atau mungkin mempelajari soal keuntungan bermain e-sport atau dunia game sendiri. Apa harapan penyelenggara untuk para peserta maupun perkembangan e-sport di kalangan pelajar Fakfak ke depannya? Oke, harapan kami para penyelenggara tentunya untuk teman-teman, adik-adik semua yang memainkan e-sport, supaya kedepannya bisa lebih giat lagi, tidak hanya di dunia game ya. Jadi di game kalian harus tetap giat dan fokus belajar di gamenya sendiri, tapi di pendidikan kalian juga harus setara atau bahkan pendidikan lebih tinggi dan game mengikuti dari belakang, seperti itu. Terima kasih Kakak atas waktunya, atas jawaban-jawabannya. Iya, terima kasih. Di Bos Carpe Diem.